Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan yang keempat dari kitab ini, atau kalau boleh dikatakan bab yang keempat dari kitab ini, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sampai pada hadis yang keempat dari bab yang keempat ini. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, wa man'an wahat, dan mencegah dan menerima. Nanti insyaallah akan diterangkan apa makna mencegah atau menerima. Wa kariha lakum salasan, dan Allah membenci dari kalian tiga perkara. Qila wa qala, katanya dan katanya, yaitu isu, membicarakan sesuatu tanpa bukti, hanya sekedar rumor, suka menyebar kabar burung. Wa kasratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini setidaknya ada 6 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara pertama disebutkan dengan lafaz Allah mengharamkan, sedangkan 3 perkara berikutnya disebutkan dengan lafaz Allah membenci. Ya, Allah membenci. Namun ke-6 perkara ini semuanya haram, bukan hanya sekedar membenci yang kita kenal dengan istilah makruh, meskipun dengan ungkapan wa kariha, dan Allah membenci, yang dalam bahasa Arab disebut dengan makruh. Karena apa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah membenci sesuatu, maka ini tentu saja menunjukkan keharaman, bukan sekedar makruh. Apalagi kalau kita lihat 3 dosa yang terakhir ini, kita jumpai dalil-dalil yang lain yang menyatakan keharamannya.
menyebar kabar burung, kemudian banyak bertanya. Tentu yang dimaksud banyak bertanya yang tidak memiliki manfaat. Dan yang terakhir idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. So di dalamnya mubazir. Ya, sedangkan mubazir itu banyak kita jumpai di dalam ayat Al-Qur'an, kana ikhwan lisyayatin, atau kanu innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, suka membuang-buang harta, maka mereka adalah saudaranya setan. Dan tidak ada perkara yang dianggap sebagai saudara setan yang tidak haram. Ini menunjukkan menyia-nyiakan harta termasuk hal yang diharamkan. Namun kalau kita perhatikan keharaman 3 perkara yang pertama ini lebih besar. Ya, keharaman 3 perkara yang pertama itu lebih besar. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama adalah uququl ummahat. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian, atas manusia, atas orang-orang yang beriman, durhaka kepada ibu. Ya. Kemudian yang kedua, wa wa'dal banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, yang mana ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Bagi mereka punya anak perempuan itu aib, sehingga dijumpai kebiasaan masyarakat jahiliyah, kalau istri mereka melahirkan anak perempuan maka dikubur hidup-hidup, dibunuh dengan sangat tragis. Dan yang ketiga, waman an wahat, menahan dan memberi. Apa maksudnya? Yaitu menahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengeluarkan atau memberi. Seperti apa? Zakat, nafkah yang wajib. Ya. Seharusnya kita mengeluarkan zakat, seharusnya kita mengeluarkan nafkah yang wajib. Tapi ada di antara manusia yang menahannya, tidak menunaikan nafkah, tidak memberi nafkah kepada keluarga, dan juga tidak membayar zakat ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Sudah memiliki harta 1 nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun, yang dikenal dengan istilah haul, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia termasuk di antara meman'an, yaitu orang yang menahan. Dan sebaliknya wahat, dan orang yang memberi atau orang yang menuntut, yaitu menuntut apa yang dilarang baginya untuk menuntut, seperti meminta-minta. Ya, di dalam Islam dilarang meminta-minta jika bukan perkara darurat. Dilarang meminta-minta jika bukan karena urusan darurat. Misalnya sama sekali nggak ada harta, maka dia boleh meminta sesuai dengan kadar yang diperlukan. Tapi kalau meminta-minta untuk memperkaya diri, meminta-minta karena menjadi profesi, maka dilarang di dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang suka meminta-minta seperti ini di hari kiamat, kelak ia akan mencakar wajahnya sendiri dengan kuku yang sangat tajam. Ya. Nah, ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang suka meminta-minta. Ala kulli hal, perkara yang ketiga, waman an wahad, itu adalah orang yang tidak mengeluarkan apa yang telah Allah wajibkan baginya dan justru meminta sesuatu yang dilarang darinya. Taib. Namun pembahasan kita sekali lagi ini fokus pada perkara yang pertama, yaitu durhaka kepada ibu. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Taqaddama, telah berlalu,
annal uquqa aslahu al-qat'u, atau annal uquqa asluhu al-qat'u, bahwasanya uquq atau durhaka itu secara asal berasal dari kata al-qata', memutus. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Asal muasal kata al-aq atau al-uquq itu adalah al-qata', memutus, merusak, mencabik, merobek dan yang semisalnya. Wal aquli ummihi, dan orang yang durhaka kepada ibunya, qad qata'a ma laha alaihi min huquq, maka sungguh ia telah memutus, merusak apa yang berhak diterima oleh ibunya dari dirinya berupa hak-hak. Wa ahalla mahalla dzalikal isa'ata wal idza, dan justru ia menempatkan pada posisi tersebut yaitu perbuatan buruk dan menyakiti. Wa inna ma khussatil ummu bidzikri, dan perhatikan di sini, dan sesungguhnya dikhususkan penyebutan ibu di dalam hadis ini. Wa in kana uququl abi aidan haraman, meskipun durhaka kepada ayah itu juga haram, ya, li'annal uquqa ilaihinna asra'u minal aba, karena durhaka kepada ibu itu lebih cepat, lebih mudah dibandingkan dengan durhaka kepada ayah. Li dha'fin nisa, karena lemahnya wanita. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Kalau ada yang bertanya, loh, kepada ayah kok nggak disebutkan? Apakah durhaka kepada ayah itu boleh? Maka jawabannya tidak. Syekh menjelaskan, meskipun durhaka kepada ayah itu juga haram, namun tidak disebutkan di sini karena durhaka kepada ibu itu lebih kalau bahasa Syekh itu lebih cepat. Maksudnya begini, orang mau durhaka kepada ibunya itu lebih memungkinkan, lebih mudah. Kenapa? Karena ibu itu wanita, dan wanita itu lemah. Ya, beda dengan ayah. Ya, makanya anak-anak itu terkadang lebih takut, bahkan seringnya lebih takut kepada ayahnya daripada kepada ibunya. Anak ayah laki-laki, ya, anaknya bandel bisa dipukul, bisa dihajar. Tapi ibu terkadang yang pertama nggak tega, yang kedua, ya, seberapa sih pukulannya ibu gitu ya, seberapa sih kekuatannya ibu untuk menghukum anak. Makanya anak durhaka kepada ibu itu lebih sering dibanding durhaka kepada ayah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan secara khusus dalam konteks hadis ini mengharamkan durhaka kepada ibu. Walid tanbihi aidan, dan juga alasan berikutnya sebagai peringatan ala anna birral ummi, bahwa berbakti kepada ibu muqaddamun ala birril ab, itu lebih didahulukan ketimbang berbakti kepada ayah. Fit talattufi wal hunuwi wa nahwi dzalik, dalam bersikap lembut, sopan santun dan yang semisalnya. Namun sekali lagi bukan berarti kita boleh tidak sopan dan tidak lembut kepada ayah, tetap tidak boleh. Namanya saja uququl walidain, dosa durhaka kepada dua orang tua. Yang namanya dua orang tua itu ya ayah ya ibu. Hanya saja dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan secara khusus ibu. Karena alasan apa tadi? Yang pertama, ibu itu lemah.
sehingga mudah untuk disakiti. Ya, anak lebih nggak takut. Dan yang kedua, Allah perintahkan berbakti kepada ibu itu lebih besar dibanding kepada ayah. Dalam hadis yang kita sebutkan di awal-awal kajian, Nabi SAW ditanya, "Man abar?" kepada siapakah aku harus berbakti? Maka beliau menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka." 3 kali disebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat, summa abaka, kemudian ayahmu. Ya, limalaha min ahqiyatin khasatin bi husnis suhbati wa tibil muamalah. Karena bagi ibu itu juga ada hak khusus untuk kita, yaitu berhubungan baik dan juga bermuamalah yang baik. Baik, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekali lagi menunjukkan haramnya durhaka kepada kedua orang tua secara umum, terlebih kepada ibu. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, yang tidak dilihat oleh Allah azza wa jalla mereka di hari kiamat. Yang pertama, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatu, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Wad dayyuthu, dan suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Wa salasatun, dan ada 3 golongan pula, la yadkhulunal jannah, yang tidak masuk surga. Al-aquli walidayhi, yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudminu 'alal khamri, orang yang kecanduan khamr, pecandu minuman keras. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi di sini Nabi SAW menyebutkan 3 golongan, 3 golongan. 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan 3 golongan yang diancam tidak masuk surga. Dan secara khusus, orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya masuk dalam kedua golongan ini. Yang enggak dilihat oleh Allah di hari kiamat, ya tidak masuk surga. Tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat menunjukkan Allah akan mengabaikannya, enggak direken sama Allah. Ya, bukan berarti Allah enggak melihatnya, tidak mengawasinya, tidak. Allah mengawasi segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa lolos sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak memandang mereka, menunjukkan Allah tidak sayang pada mereka. Karena apa? Ketika kita jumpai dalil-dalil tentang Allah melihat manusia, manusia melihat Allah, ini merupakan anugerah. Di dunia saja kita bisa melihat orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, Masya Allah. Cuman lihat saja seneng kita. Ya, apalagi dilihat. Nah, bagaimana jika itu justru kita diabaikan, sedih kita.
Demikian pula di akhirat. Walillahil matsalul a'la, dan tentu saja permisalan Allah itu lebih tinggi, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Yang jelas hadis ini menunjukkan keharaman 3 perkara yang pertama dan 3 perkara yang kedua, karena ancamannya dahsyat, tidak dilihat oleh Allah dan tidak masuk surga. Dan sekali lagi, durhaka kepada kedua orang tua ada pada masing-masing, yaitu hukuman ini yang enggak dilihat oleh Allah dan juga tidak masuk surga. Nah, apakah berarti mereka itu kekal di neraka? Kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan wa hadza wa'idun lil 'aqili walidayhi bi'adami dukhulil jannah. Dan ini adalah ancaman bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan tidak masuk surga. Diancam enggak masuk surga. Wa hadza minad dalaili, dan ini diantara dalil-dalil ala anna hadzal jurma, bahwasanya dosa ini, kejahatan ini, min kabairiz dzunub, termasuk diantara dosa-dosa besar. Jadi durhaka kepada orang tua itu bukan dosa kecil. Ya, para ulama kita banyak mendefinisikan dosa besar dengan berbagai ungkapan. Salah satu kriteria penyebutan suatu dosa itu dianggap dosa besar itu sudah cukup. Misal ada ancaman azab. Misalkan ada satu dosa yang disebutkan dengan ancaman azab, hanya itu saja, Allah akan menyiksanya misalkan, hanya itu saja misal, maka itu sudah cukup menunjukkan kalau itu dosa besar. Tahu dari mana dosa besar? Karena ada ancaman siksa Allah. Dalil yang lain tidak ada, cuman ini saja, Allah akan menyiksa orang yang melakukan ini misalkan, maka itu sudah cukup menunjukkan dosa besar. Lantas bagaimana kalau ternyata ada dosa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai redaksi, di antaranya durhaka kepada orang tua. Hadis yang tadi, yang keempat tadi, dari Mughirah bin Syu'bah disebutkan dengan apa? Allah mengharamkan. Ya, Allah mengharamkan. Jelas ini sudah masuk kategori dosa besar. Di hadis yang kelima, hadis Ibnu Umar, diancam tidak dilihat Allah dan tidak masuk surga. Kurang besar apa? Ya. Di dalam hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar, disebutkan juga al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya, di hadis yang pertama bi akbaril kabair, hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, disebutkan tentang dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar. Jadi kesimpulannya, dalil-dalil atau redaksi-redaksi yang menunjukkan kalau durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, karena disebutkan dengan redaksi termasuk dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar, diharamkan oleh Allah, diancam tidak dilihat Allah, diancam tidak masuk neraka. Banyak jemaah, diancam tidak masuk surga, sahih ya, diancam tidak masuk surga alias masuk ke dalam neraka. Ya, banyak ini. Namun begitu banyak juga yang melanggar. Ya, karena ketidaktahuan atau karena ketidakadaimanan. Maka perlu untuk kita sekali lagi ingatkan, durhaka kepada kedua orang tua bukan perkara remeh. Bahkan melebihi minum khamr, lebih dosa-dosa yang lain.
Karena redaksi yang menunjukkan haramnya itu sangat banyak. Setidaknya ada 5 tadi kalau kita kumpulkan. Termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar diharamkan oleh Allah, ya. Kemudian diancam tidak dilihat oleh Allah, diancam tidak masuk surga. 6. Namun disebutkan oleh Syekh di sini, wa ahlul kabairi, dan pelaku dosa besar la yukaffaruna bidzalik, tidak otomatis dikafirkan atas hal demikian itu. Jadi pelaku dosa besar itu tidak otomatis kafir. Wala yukhalladuna finnar, dan juga mereka tidak kekal di neraka. Idza lam yastahillu hadhil ma'asiyah, jika mereka tidak menghalalkan maksiat ini. Jika masih ada iman dan tidak menghalalkan perbuatan dosa, maka pelaku dosa besar tidak dianggap kafir dan juga tidak kekal di neraka. Artinya mereka masih mukmin, namun mereka berhak mendapatkan siksa di akhirat. Namun siksanya tidak kekal abadi. Bal hum tahta masyiatillah, bahkan mereka berada di bawah kehendak Allah. Kama dalat ala dzalika nususul kitabi was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan atas yang demikian itu nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini sekedar yaitu mengingatkan sekali lagi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ancaman durhaka kepada kedua orang tua itu sangat dahsyat sekali siksanya, namun pelaku dosa besar tidak otomatis dikafirkan. Selagi mereka masih punya iman dan tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka mereka masih mukmin, namun mereka memiliki sifat kefasikan. Mukmin tapi ahli maksiat, sehingga nasib mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa. Dan juga tergantung orang tua. Kalau orang tua tersakiti dengan kedurhakaan anak, lalu orang tua tidak ridha, maka tentu Allah akan menegakkan hukumannya. Sesama manusia saja Allah itu maha adil. Kalau ada tidak membiarkan kezaliman sedikit pun juga, harus ada pertanggungjawabannya di akhirat. Itu sesama manusia. Atas bagaimana antara anak dan orang tua. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih adil lagi di dalam, yaitu memperlakukan anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau orang tuanya enggak ridha, kalau orang tuanya tidak memaafkan sampai mati, maka sang anak pasti akan mendapatkan azab atas kezaliman yang dia lakukan kepada orang tuanya. Taib, hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan orang tua. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tambah satu lagi nih. Apa itu? Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Tambah satu redaksi lagi yang menunjukkan kalau durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar tanpa diragukan. Apa itu? Mendatangkan murka Allah.
Karena Allah kaitkan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan keridhaan Allah dan kemurkaan Allah tergantung bagaimana ridho dan murkanya orang tua. Kalau orang tua ridho, maka insya Allah Allah akan ridho pada anak tersebut. Kalau orang tua murka, maka Allah pun juga akan murka. Dan orang tua murka itu ya umumnya karena anak durhaka. Nggak ada orang tua murka sama anak yang saleh, anak yang baik. Ya, meskipun mungkin kita jumpai kemurkaan orang tua karena anaknya itu memiliki keyakinan yang tidak sama dengan orang tuanya, bisa jadi. Tapi secara umum anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua namun tetap menjaga perilakunya, insya Allah orang tua pasti masih ada perasaan sayang, nggak bisa dipungkiri. Ya, meskipun secara keyakinan itu berbeda, tapi perilaku anak yang baik kepada orang tua setidaknya akan meminimalisir kebencian orang tua kepada anaknya. Dan yang dimaksud kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua tentu saja dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan. Orang tua murka karena anaknya menyakiti hatinya. Orang tua murka karena anaknya tidak patuh. Orang tua murka karena anaknya melanggar aturan, misal. Maka inilah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemurkaan orang tua karena perbedaan keyakinan, yang mana anaknya berpegang teguh dengan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, tapi orang tuanya tidak misalkan, maka tentu ini tidak dianggap. Ya, dan ini sudah kita bahas bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Tetap kita mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, jangan kau taati keduanya. Ya, yaitu la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah sang pencipta. Taib. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, li'anna Allah Ta'ala amara an yuta'al walidu. Kenapa Rasulullah SAW mengaitkan ridha Allah dengan sesuai dengan ridha orang tua dan murka Allah sesuai dengan murka orang tua? Karena Allah Ta'ala memerintahkan agar orang tua itu ditaati. Wa yukramu wa yuhsana ilaihi, atau wa yukrama wa yuhsana ilaihi wa yubar, dimuliakan, diperlakukan dengan baik dan berbakti kepadanya. Faman ata'ahu faqad ata Allah, maka barang siapa yang taat kepada orang tua maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Sekali lagi, dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan, bukan perkara yang melanggar syariat. Ya, orang tua memerintahkan anaknya untuk tidak sholat misalnya, ya nggak boleh taati. Orang tua memerintahkan putrinya yang sudah balik untuk melepas jilbab, ya nggak boleh ditaati. Ya, orang tua menyuruh anaknya minum khamr, ya tidak boleh ditaati. Maka taat hanya pada perkara yang baik. Wa man aghdabahu faqad aghdaballah, dan barang siapa yang membuat murka orang tua maka sungguh ia telah membuat murka Allah. Wa hadza wa'idun syadidun yufidu annal 'uquqa kabiratun, dan ini adalah ancaman yang keras yang memberi faedah pelajaran bahwa durhaka termasuk dosa besar. Ya, sekali lagi ini ada redaksi yang berbeda dari sebelumnya.
Bisa kita simpulkan setidaknya ada 6, yaitu redaksi hadis dan dalil yang menunjukkan kalau kedua orang durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Taib. Hadis berikutnya. Wa an Abi Tufail qala, dan dari Abu Tufail ia berkata, qulna li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang pernah dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Anda. Jadi beberapa orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib untuk menceritakan rahasia yang pernah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Faqal, maka Ali berkata, ma asarra ilayya syai'an katamahun nasa, tidak ada yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepadaku dari suatu rahasia yang disembunyikan kepada manusia. Tidak ada. Walakinni sami'tuhu yaqul, akan tetapi aku pernah mendengar beliau bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Contohnya apa, Pak? Menyembelih hewan yang ditujukan untuk makhluk-makhluk tertentu, menangkal bala, ya, untuk sesajen dan lain sebagainya. Loh, kan baca bismillah, meskipun baca bismillah. Karena kalau benar-benar membaca bismillah ya harus lillah. Dan baca bismillah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu halal. Contohnya apa? Mau zina baca bismillah, jadi halal zina? Mau minum khamr baca bismillah, jadi halal? Sama. Berbuat syirik baca bismillah ya tetap haram. Karena hatinya ini untuk apa? Dia menyembelih hewan ini supaya tidak ada petaka, supaya tidak dimurkai oleh penunggu wilayah situ. Ya, sama ini sesajen yang diharamkan, syirik. Dan Nabi SAW mengatakan, atau Ali mendengar kalau Nabi pernah berkata, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat juga orang yang melindungi muhdisan, orang yang mengada-ngada dalam urusan agama, orang yang mengamalkan bid'ah. Wala'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini yang akan menjadi poin pembahasan kita. Anak melaknat kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, wala'anallahu man ghayyaral manar, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda bumi. Ya, merubah patok misalkan. Ya, rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Taib. Jadi di sini ada 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah melaknat kedua orang tua. Bagaimana penjelasannya? Adzan. Ya, setelah adzan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan hadis Abu Tufail yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sesuatu yang pernah dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan kepada beliau radhiyallahu anhu yang tidak disampaikan oleh manusia. Maka Ali menjawab, tidak ada. Enggak ada rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ali mengaku bahwa pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 perkara, atau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah melaknat 4 perkara: menyembelih kepada selain Allah, yaitu membantu atau menolong orang yang berbuat kebid'ahan, melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah batas bumi atau tanda-tanda bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada pembahasan kita fokus pada Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, la'nul walidaini wal iyadu billah min asyaddil uquqi wa afdha'ihi. Melaknat kedua orang tua dan kita berlindung kepada Allah darinya termasuk di antara kedurhakaan yang sangat buruk. Wa a'dhamil lu'mi wa asna'ihi, dan yang paling tercela dan yang paling jelek. Kaifa, bagaimana tidak? Waqad qaddama lahu minal ma'rufi wal ihsani war ri'ayati wat tarbiyati syai'an katsiran. Kedua orang tuanya telah memberikan kebaikan pada anak, telah berbuat baik, merawat, mendidik, syai'an katsiran, sesuatu yang sangat banyak, la yablughu mujazatahu, yang anak tidak akan mungkin bisa membalasnya. Dan hadis atau athar tentang makna ini sudah pernah kita sampaikan. Tidak akan mungkin seorang anak bisa membalas jasa kebaikan orang tua. Kalau enggak salah Ibnu Umar yang pernah ditanya radhiyallahu anhu, enggak akan mungkin. Nah, orang tua sudah sedemikian baik pada anak, tsumma yakunu minhu la'nu lahuma, kemudian sang anak justru melaknat kedua orang tuanya. Durhaka saja itu sudah haram, apalagi melaknat. Wa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini wa'idun syadidun, terdapat ancaman yang keras liman yal'an walidayhi, bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya, bi annahu istahaqqa bidzalika la'ni minallah, atau bi annahu, bahwasanya sang anak istahaqqa, berhak, bidzalik, dengan yang demikian itu, al-la'na minallah, mendapat laknat Allah. Wal la'nu, dan laknat, huwa tardu wal ib'adu min rahmatillahi azza wajal, adalah dijauhkan dari rahmat Allah azza wajal. Ini definisi yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Laknat itu apa? Laknat itu adalah yaitu dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yal'anu walidayhi yal'anuhu Allah tabaraka wa ta'ala, maka siapa yang melaknat kedua orang tuanya, maka niscaya Allah akan melaknatnya. Wa yatruduhu min rahmatihi, dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya jalla wa ala. Wa hadza dalilun ala anna hadzal amra min kaba'iriz dzunub wa 'adzaimil atham. Dan ini merupakan dalil bahwasanya perkara ini, melaknat kedua orang tua, termasuk di antara dosa besar, termasuk di antara perkara-perkara yang besar.
Sawa'un kana la'nuhu liwalidayhi tasabbuban aw ibtida'an wa huwa asna. Sama saja apakah dia melaknat kedua orang tuanya yaitu hanya sebagai sebab atau dia secara langsung melaknat kedua orang tuanya, wa huwa asna, dan tentu ini lebih buruk. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang lebih spesifik lagi tentang anak melaknat kedua orang tuanya. Apakah yang dimaksud itu melaknat langsung atau menjadi penyebab orang melaknat orang tuanya? Maka kesimpulannya keduanya sama saja. Dan melaknat kedua orang tua ya tidak harus menyebutkan semoga Allah melaknatmu wahai ibu dan ayah. Ya, dengan berkata kotor, dengan menghardik, dan dengan yaitu mencaci maki ya orang tua, wallahu a'lam bishawab, itu termasuk dari laknat. Ya, berharap orang tuanya tidak mendapat rahmat Allah, kan begitu. Makna laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak melaknat orang tua, anak yang berharap orang tuanya tidak mendapat rahmat Allah. Ya. Dengan demikian doa-doa keburukan anak kepada orang tua, caci maki anak kepada orang tua, ini termasuk laknat. Dan kalau ada anak yang memperlakukan orang tuanya seperti itu, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantian Allah yang tidak akan merahmatinya. Dan ini kembali kepada hadis sebelumnya, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Dan sekali lagi, ini redaksi kesekian yang menunjukkan durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar yang enggak main-main. Ya. Jadi jangan sampai diremehkan, meskipun perkara ini banyak diremehkan. Maka dengan mengaji, dengan mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran, ya semoga setidaknya kita bisa merubah diri. Kita bisa sadar kalau selama ini sudah durhaka kepada orang tua, kalau kita sudah berbuat buruk kepada orang tua, bagi yang masih memiliki orang tua, ya, maka dengan hal-hal yang seperti inilah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berubah. Dan semoga apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita berupa kedurhakaan, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap semoga orang tua kita sebelum meninggal dunia nanti ridha atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Ya, jadi termasuk di antara dosa besar adalah melaknat kedua orang tua. Adapun pembahasan secara spesifik insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan mungkin? Oke. Dicakar sendiri. Iya. Nah, itu apakah termasuk dosa besar? Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang membeli, orang yang meminta-minta itu, padahal saya tahu kalau itu profesinya minta-minta, apakah dosa? Membeli dari orang yang memberikan. Oh, memberi. Taib. Baik. Orang meminta-minta itu ada ancaman yang keras di akhirat, yaitu akan mencakar wajahnya sendiri hingga sampai tulang saja. Apakah ini dosa besar? Maka jawabannya iya, jelas. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW menunjukkan suatu dosa dengan ancaman, maka itu sudah cukup menunjukkan dosa besar. Ancaman siksa-siksa apa saja,
Siksa di neraka atau siksa di kuburan, atau disiksa mencakar wajah sendiri, atau disiksa yaitu dilempar ke dalam air yang ada darahnya, atau dilempar kepalanya. Pokoknya siksa apapun di akhirat itu sudah menunjukkan kalau perbuatan itu dosa besar. Meminta-minta, ya, ngemis itu termasuk dosa besar. Nah, masalahnya kalau memberi ini apakah kena dosanya juga? Maka wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian, orang memberi, orang yang meminta-minta ini banyak kemungkinan dan alasan. Ya, di antaranya ya pertama sungkan, minta terus, akhirnya ya uslah. Ya, kalau kasihan kalau dia ternyata lebih sugih gimana, Pak? Cuman sungkan, ya, orangnya nggak punya malu, minta, waduh nggak ngasih, maaf nggak. Suatu ketika hati kita luluh, sumpek aku gitu ya misalnya, kayak iya kira. Maka semoga tidak termasuk membantu dalam urusan dosa, karena dia ya ingin anu saja, sumpek gitu loh. Atau yang kedua kemungkinannya, ya khawatir orang ini kalau nggak dikasih nanti membahayakan kita, ya, kalau nggak dikasih nanti mungkin kita diincar apanya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berat hati dan ketidakridhaan kita kasih, ya tentu tidak termasuk membantu dalam urusan dosa. Bahkan bisa jadi, ya, apa yang kita berikan karena terpaksa ini bisa kita tuntut di akhirat. Saya ngasih ini nggak ridho aslinya, cuman ya gara-gara diancam atau dipasang wajah yang sangar supaya kita takut, akhirnya kita terpaksa memberi supaya dia tidak membahayakan kita. Ya bisa jadi kita nanti justru bisa nagih itu di akhirat. Ya, adapun ridho dengan nggak ada rasanya, Pak. Orang diminta-mintai ridho, suka hati gitu ya. Wes ngerti orangnya itu ngemis, minta-minta memperkaya diri, kita kasih. Saya rasa nggak ada. Ya, jadi semoga dua kemungkinan itu saja yang terjadi, dan insya Allah tidak termasuk tolong menolong dalam dosa. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.